kitanya bisa mendengar tolong Allah Akbar apa ya nggak tahu, gelap. Tapi kedengeran itu yang minta Dengar tolong. suara kayu nabrak apa, dengar ya? Suara-suara kayu itu. Suara-suara Jelas kayu. banget Mas itu. Jelas. Itu gimana Mas waktu itu ceritanya Mas? Ya, waktu itu kan kita dari sini tuh berangkat berapa 24 orang itu dari Cirebon juga. Bukan hanya Indramayu, dari Cirebon juga ada 24 orang. Dan kita yang dari sini berangkat hari Jumat tanggal 21 kayaknya itu. Oh. Nah, nyampe sana itu 5 hari sekitaran, pokoknya nyampe hari Selasa udah nyampe itu. Ada apa Mas Aceh, kesan? kerja. Di Ternyata dari sini tuh mau kerja di batalion. Ini Bangunan. batalion baru, bangunan. Oh, bangunan. Di batalion Buat TNI itu ya. TNI baru itu. Kita nyampe sana itu hari Selasa jam 9 itu sampai, dan bencana itu kira-kira jam 1-an, jam 1 malam. Kita nyampe jam 9 malam, bencana jam 1 malam. Oh, Belum sempet kerja tuh. Belum lah, belum ada yang udah tidur, ada yang belum tidur. Kan tempat yang baru juga ada yang nggak betah kan, Bener. ada yang apa gitu kan. Jadi ada yang masih belum tidur juga, ada yang udah tidur ada. memang itu lokasinya memang. Cuman lokasi kita itu untungnya itu di atas, Jelas. ibaratnya tinggi gitu lokasi kita. Apa itu tuh tadi di Aceh apa? Di Aceh Tengah. Aceh Tengah. Daerah wilayah apa? Daerah Pamal. Pamal. Pamar. Bisa. Waktu itu air tiba-tiba berarti ya datang. Nah, air itu ya terus gelap kan, tiba-tiba gelap itu. Gelap itu nggak taunya tiang-tiang udah pada Oh, ambil. tadinya ada listrik, lampu pada Ada nyala, tadinya ada. Padam. Padam Nah, semua. tiba-tiba padam semua. Terus ya udah terdengar suara air. Gemuruh. Suara air kayak gimana lah, suara air sih. Suara air itu. Tapi ya kita bangunin teman-teman juga sih, saksikan itu. Kan kita kan di atas posisi. Mas belum tidur waktu itu kan? Kalau Masnya sendiri Belum tidur berarti. Belum, kalau saya belum. Jadi tahu semua ya. Saya nyaksin, ada yang belum tidur di antara kita itu. Dari tempat Mas sama aliran yang aliran air itu jauh nggak? Enggak. Kelihatan. Sekitar 100 meter mungkin. Itu sungai besar itu. Iya. 100 meter itu. Sungai itu kan masih dari gerbang batas batalion itu yang dikawat itu. Paling 5 meter itu sungai besar. Nah, kita kan tinggalnya di batalion situ. Iya. Jadi ya intinya Di masih sampingnya. Ah, ya. iya. Walaupun jauh masih kawasan. Samping. Bahkan tempat tidur kita itu di sini di belakangnya 2 meter itu udah kali. Oh. Tapi kali yang agak kecil lah, Iya. bukan yang besar di sana. Yang 100 meter besar. Tapi kita di atas itu. Nah, yang di bawah itu udah Habis kelindas ya. kitanya bisa mendengar tolong Allah Akbar apa ya nggak tahu, gelap. Tapi kedengeran itu yang minta Dengar tolong. suara kayu nabrak apa itu, dengar ya? Suara-suara kayu. Suara-suara Jelas kayu. banget, Mas, itu. Jelas lah. Orang kalau nggak ada listrik kan jelas Mas, nggak ada suara apa-apa kan, nggak ada suara apa-apa. Terus mati lampu kan nggak ada orang bisa gimana kan. Yang dilakuin Mas Heru waktu itu apa aja Pak? Ya udah ngeliatin aja. Ngeliatin Waktu aja. pas kejadian itu Tapi teman-teman semua selamat semua. Selamat semua. Alhamdulillah. ngeliatin semua. Terus itu yang di batalion gimana? Nah terus kan kita kan paginya itu ya kan malam, paginya ya sudahlah kita kerja aja. Orang kita mah mikirnya nggak apa-apa, niat dari sana juga kerja. Oh jadi belum tahu yang di bawah seperti Belum, apa hancurnya belum. tuh. Langsung kita kerja kan paginya, kita kerja 1 hari kerja, nggak dikasih makan 1 hari itu. Kan makannya itu kan dari warung di depan itu. Yang di bawah. Kita ngutang dulu, ngutang di depan batalion kok ada warung buat terima bon dulu gitu kan. Nanti gajian bayar. Oh emang udah Nah, iya. Udah komitmen ya. Udah kasih tahu. Kok nggak dikasih makan?
udahlah 1 hari kan masih ada sisa bekal lah. ada sisa duit yang 20 yang berapa kan masih ada lah, jadi belum ada yang was-was ini, belum, masih santai-santai lah, masih biasa aja. Jam berapa itu? Ya itu paginya, Paginya itu. ya. Belum dapat kabar apapun ya? Belum, HP apa itu? belum, udah Sinyal apa? nggak nggak ada, Udah nggak ada sinyal Nggak apa? ada sinyal. Tapi nggak curiga? nggak curiga, mungkin kartunya di saat itu kebetulan di antara kita semua itu nggak ada yang pakai Telkomsel, Oh. satu orang pun nggak ada yang pakai Telkomsel. Ya. Wah mungkin Di sini susah sinyal ya. sinyal, namanya juga bukit-bukit kan, kita di hutan-hutan bukit lah di atas. Ya nggak ada yang pakai Telkomsel kan, jadi ya nantilah besok pada beli Telkomsel gitu. Jadi kayak nggak terjadi apa-apa itu, kita semua itu Iya. kerja lagi 2 hari. Komunikasi nggak dengan tentara yang ada di situ? Enggak, Oh enggak. Berarti memang itu kita kan fokus kerja aja Iya, udah. iya. Nggak mau Ngurusin yang lain ya. Iya, maksudnya barangkali ada tentara yang ngasih tahu bahwa Enggak. ada. Enggak ada. Pas 2 hari kita kerja lagi. Sempat nginep 2 hari. Iya 2 hari kan, 2 hari kerja juga, kerja nggak dikasih makan lagi, masa kita kerja nggak dikasih makan. Kita mogok kerja di situ pas 2 hari. Oh, Mogok nggak nyampe, pokoknya nggak nyampe selesai itu bang, nggak nyampe sore lah. Iya, nggak nyampe. Ya, paling Harusnya setengah hari lah ya. harusnya kan sampai jam 5 itu jam pas istirahat itu nggak dikasih makan, udah kita berunding semua itu. Ini gimana kerja, orang nganggur aja kasih makan kan, ini nggak dikasih makan, barulah kita ke TNI. Nah dari situ kita baru tahu. Oh. Kita ke TNI kan, datang, Pak ini gimana mas, kita orang kerja nggak dikasih makan, jangan kan kalian, kami aja kelaparan. Warung udah tutup semua itu yang di depan. Yang di depan itu. Nah, saya beli kan biasanya Indomie itu 5.000, 413. Terus hari itu tuh masih 4.000. Berapa jam kemudian satu 5.000 juga nggak boleh, sampai satu saya beli 10.000 udah nggak boleh. Indomie itu karena buat stok sendiri, Oh, buat makannya sendiri. makan sendiri, bertahan sendiri. Itu hari keberapa? Hari kedua, Hari kedua, ya. hari ketiga berarti. Oh, hari ketiga ya. Nah, dari hari kedua kita kerja kan berarti hari ketiga ya. Iya. Hari ketiga itu. Dan akhirnya saya tanya sama TNI itu, kenapa pas saya nggak bisa makan? Jangankan kalian, kita aja susah. Ya, terus kenapa Pak nggak bisa kemana-mana? Kita akses putus semua kata Pak TNI. Oh, Kaget situ. Tapi nggak ada yang percaya. Oh iya. Nggak ada yang percaya. Masa kan ibaratnya masalah TNI gitu ya. bisa kelaparan. Mungkin dari kan banyak kawan kan jadi berpikirnya aneh-aneh juga. Iya. Mungkin tangan kita ini Iya. biar jangan sampai pergi dari sini, karena mungkin nggak ada yang mau kerja di sini karena Iya, di iya. hutan apa ya kan. Kita itu nggak ada yang percaya. Terus bertahan sampai sore. Bertahan sampai sore tuh ya makin lapar kan. Nah ada temen yang dari Medan itu ngomong, saya mah sore ini pergi gitu, mau balik. Kenapa bang? Di sini ngapain? Kita bisa mati kelaparan di sini. Di sana semua putus, di sana musibah, bencana di mana-mana sekarang. Kita kan nggak pernah tahu. Cuman dengar suara aja nggak tahu suara apa, tolong gimana. Suara Itu yang Medan mau pulang itu dia tahu nggak akses terputus belum? tahu dia. Dia tahu, orang Medan itu tahu. Gak tahu taunya dari mana, tapi tahu lah. Ya, mungkin dari TNI langsung percaya mungkin. Kalau kita juga dikasih tahu cuma nggak percaya kan. Terus setelah itu apa mas? Terus setelah itu kami memutuskan untuk balik. Daripada di situ aja kita nggak makan, jadi ya sudahlah kita balik aja lah. Nah dari diantara 4 orang itu yang balik itu separohnya 12 orang. Itu dari mana aja yang pulang? 12 orang dari Cirebon, 4 orang, sisanya Mas, dari Indramayu. Semuanya itu. Oh, Indramayu yang lain juga banyak selain mas Banyak. Bang? Oh, Masih banyak Pak. Bapak datangnya salah, kalau datangnya ke sana bundaran itu
nomplok satu tetangga. Oh, Oh di bundaran mana? Di bundaran Kijang. Oh padahal oh, orang deket. pahlawan ya. Oh orang pahlawan. Terus abis itu berarti mutusin beneran pulang. Nah, mutusin cuma ditahan sama TNI. Ah, Ditahan sama TNI. Terus kita ya udah Pak, nggak apa-apa. Jangan kalian nggak mungkin selamat juga di sana di bencana tanah longsor apa. Tapi masih belum Tetap percaya. nggak percaya tetap. Oh, Iya. toh ini pasti nahan kita aja ini. hmm. Ya udah Pak, anterin. Nggak bisa. Loh kok TNI kayak gini banget, nggak kayak di Jawa pikiran kami. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Nggak taunya omongan TNI bener semua. Nganterin nggak bisa itu karena bener nggak ada Akses minyak dia. itu. Nggak ada minyak, terus mau nganterin kemana? Orang jalan putus semua. Iya. Hmm. Jadi pas turun, jadi akhirnya jalan Mas, kaki Jadi turun. kita 12 orang itu udahlah ya, turun aja. Jalannya masih Siang kita itu, di siang? sana iya. Sore Pak. Siap. Jam 2. Kita ngelewatin rumah penduduk nggak? Nggak ada Pak. Oh, Hutan sih ya. Hutan, kan rumah juga ada di tengah-tengah. Iya, di iya. sana. Kita kan dari atas turun. Iya. Pas turun ya baru kita sadar berarti benar TNI. Sadar gitu. Ngelihat Ya langsung. maksudnya bener, oh iya. TNI itu ngomong tuh bener nyata. Akses terputus di sini lagi bencana. Jembatan. Jembatan putus. hancur, jalan udah nggak ada lagi, nggak yang tadinya jalan itu nggak ada kemana nggak tahu. Lumpur semua. Lumpur. Separah Sama kayu-kayu. Ah, sama kayu, sama batu segede apa, mobil di mana-mana di hutan banyak mobil nggak tahu mobilnya siapa. Jadi pas turun iya. itu langsung loh Kok iya? Iya. Ya. Berantakan gitu. Udah nyaksin aja. Balik lagi Mas Heru. Enggak. Oh, enggak. Ya sudah lah, berarti ini benar-benar bencana. Ya udah daripada kita juga di sana kelaparan, mending kita lanjutin aja. Iya. Barangkali mungkin ada desa yang nggak kena, Iya. kan masih belum percaya juga. Emang udah percaya, tapi kan mungkin masih ada yang nggak kenal lah. Kita bantuan dari desa itu, nggak taunya makin ke sana makin parah. Waduh. Ke sana tuh makin hancur. Makin ke bawah tuh ya. Nah, makin ke bawah makin rata, nggak ada orang, nggak ada rumah, Nggak ada kehidupan sama nggak sekali ada itu. kehidupan. Lihat Ada juga yang bertahan itu, yang masih bertahan itu kita mintain air aja terkadang nggak boleh. Malah merekanya pun minta Nah, bantuan malah ya. minta bantuan. Bingung. Itu ada, kita videonya semuanya ada itu. Kalau tadi dari siapa, Bang siapa? Aku Taunya? dari Enggak, taunya dari Bang siapa? Pak Edwin. Pak Edwin. Oh. Kalau Pak Edwin udah tahu semua itu videonya saya kirim. Nah dari situ masih lanjut terus jalan berarti Mas? Lanjut jalan, pokoknya perjalanan itu sampai 8 hari kita jalan kaki. Masya Allah. Nah, itu terus Tanpa- makan minum gimana Mas? Makan minumnya kita makan seadanya, nggak makan berapa hari kita sampai nggak makan. Itu Ada nggak tidur makan? ya ketemunya gitu. Tidur ya kalau udah malam kita nggak berani lanjut perjalanan karena penerangan juga nggak ada. Iya. Jadi kita ya sudah, kan pada bawa sarung semua. Iya. Udah pakai sarung duduk di sini. Ini. Waktu itu hujan juga ya udah. Penduduk desa apa? Nggak ada, Pak. Sepi semua. Nggak ada udah. Tinggal kita itu 12 orang itu. Nah untuk makan sendiri ngoreh-ngoreh atau gimana Mas? Ya untuk makan bisa makan alhamdulillah ya, walaupun pisang. Oh ada pisang. Dari kebon. Kebon. Oh. Pisang mentah. Alpukat. Yang penting masuk gitu ya. Itu masuk. Pisang yang masih mentah itu. Iya. Yang kayak ketanya dibakar. Hmm. Alpukat ada videonya, saya rekamin semua itu. Terus Turun jurang apa. Kuat Mas jalan. Cuman itu medannya juga nggak datar kayak gini, ada yang kayak gini. Oh, naik turun. Itu selama perjalanan berarti berapa hari? 8 Sampai lokasi yang sampai terakhir. kota itu. Udah ketemu kota. Udah ketemu Itu kota. kuat Mas, 8 hari tanpa makan minum. Ya makan lah. Ya, makan. Oh, apa seadanya kan Seadanya. katanya. Yang kita sempat putus asa itu pas di hari ketiga, kita semua itu nggak ada yang nggak putus asa, semuanya Hari putus ketiga asa. Oh, berarti hari putus asa. ke-6 ya? Hari ke-6, iya Ya. tapi maksudnya hari ketiga dalam perjalanan. Oh, iya, berarti ke-6 Iya, kan? kan. Hari ke-6. Itu kita semua udah putus asa itu. Putus asa mungkin karena perut sudah ada yang kayak emah, kayak apa gitu, ngerasain semuanya kan. Ada perih, ada yang melilit.
Karena kita minum itu air asal air aja lah, air solokan apa. Yang penting air. Ya. Yang penting kita air. Mohon air bersih nggak ada, lumpur semua itu bang. Bercampur air kayak air kopi mik itu. Iya. Tapi bukan kopi mik kan, Pas itu lagi air. jalan apa itu pernah ketemu dengan mayat atau apa? Kalau mayat alhamdulillah Nggak pernah. nggak ada. Binatang-binatang yang meninggal apa? Nggak ada. Paling kayu, Kayu sama Bangunan Lumpur, rusak ya. mobil bangunan rata. lumpur apa ya? Lumpur. Ada itu nggak? Ada tenda-tenda nggak pas Tenda lagi posko perjalanan? itu? ada banyak. Ada. Ketemu Tapi- warga itu. Tapi Enggak pas itu pas lagi perjalanan apa pas? pas perjalanan. Oh ada banyak tenda-tenda. Tapi itu udah kayak di kampung itu, Iya. bukan yang di hutan. Kalau di hutan nggak ada. Iya, maksudnya yang tenda-tenda itu Iya, berarti ada. Mas kan bisa minta makan di situ. Iya bisa. Oh. Kadang-kadang makan. Oh, ada yang Kadang-kadang ngasih. ada nasi. Hmm. Nasi kayak emas di sana. Oh, kayak mas. Waduh. Iya, kayak emas. Jadi waktu itu kan mereka juga belum dapat bantuan dari mana-mana. Jadi nyawa mereka juga ada Dari situ ya. dari situ. Desa juga. apa yang pertama kali datengin itu yang ada poskonya itu? Masih ingat nggak? Nggak tahu mas ya, orang kita juga Cuma baru. itu hari keberapa? Pas Yang ketemu ketiga desa. itu ya. Yang kelima itu kayaknya. Oh, hari kelima. Oh, hari kelima. Pertama kali nemu desa tuh. Hari kelima. Lima dari turun itu. Iya dari turun itu. Kita udah nginep berapa malam itu? Iya. 5 malam atau Iya. berapa itu? Baru ketemu desa yang ada poskonya itu. Baru kita nemuin nasi yang namanya nasi itu. Astagfirullah. Masya Allah. Di hutan-hutan nggak ada. Yang hutan siapa nasi siapa kan di hutan nggak ada. Nah, cerita masnya bisa selamat gimana nih? Dia itu yang nggak tahu ya, mungkin Allah juga yang ngasih keselamatan. Aslinya itu di hari ketiga itu yang kita putus asa itu. Kita berteduh di salah satu kayak apa sih ya, tempat kebun nggak Iya, iya, istirahat iya. itu Gubuk gitu. gubuk cuman bukan rumah, gubuk itu. Iya. Hari berapa itu? Tiga. Hari ketiga itu Heeh. di bawah kita itu longsor, di bawah Susulan itu mas. longsor di bawah itu gerimis longsor terus ke bawah, jadi jurang itu. Oh. Jurang Malam itu. malam jam 2 malam itu di atas tanah tebing tinggi itu pada jatuh dari Oh. depan kita. Astagfirullah. Kita nggak bisa kemana-mana, tinggal pelukan aja. Semua orang itu berdoa, ya Allah, ya Allah, pokoknya doa semua. Udah mau pergi kemana, iya iya. mau kemana, udah nyerah. Mau ke belakang jurang, Iya. Di depan depannya longsor. tanah, tinggal berdoa aja. Pokoknya sampai ada yang ngomong, walaupun mati juga jangan sampai terpisah. Jadi pelukan kayak tim sepak bola gitu, Iya, Bang. iya. Udah pelukan semuanya sambil berdoa. Dan alhamdulillah tanah itu longsor, tapi di hadapan aja, Enggak nyampe ke sampai. kita, enggak. Padahal kita udah nggak bisa lari kemana-mana itu, Ngerinding saya mas. nggak bisa lari kemana-mana itu kita tuh, udah nggak bisa itu. Pohon tumbang, di samping. Jadi kayak ya untung masih hidup ya. Di lingkungan itu aja ya yang selamat ya. Jadi longsor di bawah, di belakang. Longsor belakang. jauh. Gitu. Depan dari juga. jurang. Depan dari tanah, Hmm. dari samping pohon besar. Tapi itu kayak nutup gitu, blak, blak. Ini udah kita di tengah, nggak bisa lari kemana-mana itu. Iya. Kayak tim sepak bola mau bermain itu. Iya. Bukan Udah pasrah. pasrah. Udah ngerasain perut Lapar. lapar sama nggak enak, nggak laparnya aja kan kita minum air apa nggak tahu lah. Besoknya lanjut lagi perjalanan. Lanjut, pokoknya lanjut terus. Paling bermalam di hutan, misalkan udah malam kan kita nggak berani. Katanya kan di situ masih banyak gajah juga sih mas. Iya, iya. Gajah tuh masih banyak, kalau datang nggak 1-2 berkelompok gitu. Terus Harimau. arah mah nggak tahu, yang penting mau ngikutin jalan atau gimana tuh? Kalau arah memang asli kita itu nggak tahu kemana, nggak tahu lah. Yang Yang penting ini masih ada jalan, udah. Nggak tahu ini bakalnya kemana, nggak tahu. Iya, iya. Ada orang ditanyain mau kemana, nggak tahu jawabannya, mau kemana ya nggak tahu. Emang mau kemana? Kita aja baru nyampe di situ, nggak tahu ini desa apa, ini kecamatan apa, kita kan nggak tahu. Baru datang udah bencana. Nah
pas Mas sampai ke perkampungan itu ada yang nolongin nggak? Ya ada. Ya, Relawan? sesama Oh, warga juga? korban. Oh, sama korban? Iya, dianya korban, Oh. saya korban kan, ibaratnya korban bencana semua. Dari orang sana. Cuman orang sananya, jadi kan punya stok makanan lah. Oh, alhamdulillah masih banyak Nah, yang kita orang baik. dikasih makan pertama itu nasi sama kol kubis. Mm-mm. Udah nasi sama kubis aja. Rasanya, masya Ya Allah rasanya banget. enak udah. banget. Tapi kalau di sini Nggak kayaknya doyan. Hmm. Oh itu tuh 12 orang itu dikasih makan itu. Iya. Hmm. Nyampe Pak Walaupun kampung. kita makan cuman berapa ituan lah. Hmm. Iya. Tapi alhamdulillah kita itu ibaratnya masih selalu kompak bersama-sama itu Mas. Dari Jadi kampung. misalkan ada makanan segimanapun kita bagi rata semuanya. Oh. Jadi misalkan harus ada yang mati tuh dijamin mati semua. Hmm. Jadi nggak ada yang kenyang, nggak ada yang ini kenyang ini lapar, enggak. Hmm. Adil. Hmm. Dari kampung yang pertama itu berarti lanjut lagi? Lanjut lagi terus. Terus pokoknya. sampai ke hari ke-8 itu Sampai ya? hari ke-8 baru kita nemu udah kayak ya kota ini beginilah. Ada kayak bisa ada motor jalan walaupun 100 meter udah berhenti, kesananya longsor lagi, tapi udah ada penduduk, Iya, udah apa. Hmm. Jadi Ya posko-posko ada, kayak kayak posko-posko, bantuan-bantuan. bantuan. Nah dari situ Ah. bisa makan lah Nah, kasarnya. terus kan kita tanya-tanya kan, Bu, ini yang nggak kena gimana Bu? Lah yang nggak ada, yang nggak kena cuma di Banda. Oh. Banda itu Banda Aceh. Banda Aceh, ya. Atas juga. Cuman Banda Aceh kan Jauh. lebih jauh dari tempat saya lagi, Iya. yang Ke pertama atas batalion itu itu mah. mah ke atas lagi, itu mah, iya. paling ujung itu, Iya. yang dulunya tsunami Iya. katanya. Hmm. Nah itu yang nggak kena tuh Bang. Nah selain itu Aceh semua udah Hmm. kena semua itu. Hmm. Tapi yang parah itu ya Aceh Tengah itu. Lintasan sih yang Nah, itu. kalau Barat Jawa sama Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah kan. Hmm. Nah di tengahnya itu yang paling parah. Yang kita tempatin ya paling parah. Cuman untungnya kita tuh di bukit Bang. Terus setelah di situ, setelah di apa desa terakhir lah ya, ini kan udah nyampe nih udah Hari ke-8 ya? Hari ke-8 nih. Iya. Nah itu koordinasi dengan siapa di situ? Terus kita memutuskan kalau di sini kan Jawa kan biasanya ya kita kan kalau ibaratnya tersesat atau bantuan polsek, polres, Iya. ya kan, kantor polisi apa kan, banyak Iya. kantor-kantor apalah minta tolong itu kan, Hmm. kita datengin polsek, kita datengin polres, jawabannya sama, kita juga mau nolong tapi gimana lagi kalau nggak percaya dibuka, saya buka itu tangki itunya nggak ada Bang, mau nolong Bensin, gimana? Iya nggak ada. BBM. Polisi, tentara apa Listrik nyala nggak ada, sampai malam juga nggak ada. listrik mah sampai kita mau pulang ke sini juga nggak ada Bang, Sinyal juga nggak ada itu. nggak ada. BBM BBM nggak ada, karena memang terputus ya putus, waktu BBM. jalur putus. Jalurnya. Cuman BBM sekarang waktu kita mau pulang itu dengarnya udah 30.000. Waktu itu 70.000 juga nggak ada, Yang mau jual. nggak ada BBM-nya gitu. Walaupun harganya Nah 70.000. terus akhirnya dari situ Ke koordinasi kantor bupati terus kata Pak Polisi itu. Oh, Bupati Aceh Bupati apa? Aceh Tengah, Aceh Takengon. Takengon. Bupati Takengon nih. Oh, Takengon. Iya. Mhm. Saya ke kantor bupati, kami pikir itu kita orang aja nggak taunya di sana beribu-ribu, Apa? beribu-ribu orang. Oh, bukan Oh. ribuan lagi beribu-ribu. Nah, iya, banyak kayak orang mau nonton konser itu. Apa itu? Buka tenda atau gimana? Enggak, jadi kan kantor bupati kayak ada pendopo apa Iya. gitu, udah di situnya aja. Untuk pengungsian. Nah, untuk pengungsian. Tapi di situ nggak terkena longsor atau banjir di situ nggak ya? enggak, aman Aman ya? itu. Hmm. Aman di situ. Takengon di kantor bupatinya itu. Nah, di situ ada WP cuma berapa, 2 yang antrinya itulah. Kayak orang mau ngeliat konser udah gerak pun susah. Ini orang depan, orang belakang orang. Itu kalau saya boleh menyarankan Mas ya, kalau memang itu dari atas sampai bawah itu ada apa namanya video-videonya. Iya. Iya, untuk ngecasnya gimana? Untuk Waktu ngecas itu. kan kita kan kalau misalkan ada posko-posko itu kan ngecas Pak. Ikut ngecas HP ya? Heeh. Ada- Walaupun pakai genset juga Iya, Pak. lumayan ya. Nah, lumayan Itu walaupun dapat berarti full itu ya? 10%. Video-video itu full. Enggak, Perjalanan. Iya itu dipotong-potong, ada yang Iya. 1 menit. Iya, udah, maksudnya karena- maksudnya Ah. maksudnya ada semua Ada, itu dari ada. sampai Hmm. 8 Ada. menit.
sampai ke kota, sampai ke kantor bupati, sampai di mana kita video semua. Ngobrol-ngobrol gitu. Nah ini bisa pulang ke sini gimana nih? Bisa pulang ke sini, ya itu awalnya di kantor bupati itu. Kantor bupati terus saya diwawancara, ada wartawan, ada apa kan di sana. Pertama yang wawancara saya itu TV One. TV One, terus ada media lokal dari situlah di Aceh situ. Wawancara apa. Terus dari situ diarahin lagi ke kantor Dinsos kan. Kantor Dinsos. Kantor Dinsos kebetulan hari itu hari Jumat. Jumat itu pas kita ke situ siang, jadi pada udah tutup, Mau udah Jumatan. udah Jumat, mau Jumatan. Mau Jumatan pas itu ya langsung kita nungguin, dikasih makan, dikasih apa di situ, Oh, di situ. di Dinsos. Di Bupati juga dikasih makan, di Dinsos kasih makan. Sempat nginep berapa hari, kita 2 malam kayaknya. 2 malam gitu. Di mana? Di Dinsos apa di Bupati? Di Dinsos. Pendopo, oh, Dinsos. Di Dinsos. Dinsos 1 malam, Bupati 1 malam, karena deket itu bang, deket itu. Terus menghubungin yang di sini berarti? Belum bisa Oh, bang. belum. WiFi juga Sinyal apa WiFi-nya nggak ada ya? nggak ada. Di Bupati juga nggak ada sinyal itu, Oh. nggak ada listrik juga itu bang, pakai genset itu. Terus kita nungguin di situ, akhirnya kita memutuskan untuk lanjutin aja perjalanan, udahlah lanjutin aja, yang penting kita udah tahu arahnya, nanti kita kalau mau ke Jawa tuh harus ke sini udah diarahin kan. Jadi kita tuh melanjutin, pas di tengah jalan ketemu orang lagi yang nanyain dari mana, dari Jawa, mau kemana, mau pulang. Kalau mau pulang ke Jawa ditunjukin arahnya ke sana, cari aja namanya apa, Rembele, ngomongnya itu. Apa itu Rembele? Rembele itu nggak taunya di sana itu bandara bang, Oh. bandara Rembele di Kabupaten Bener Meriah. Oh benar Cari Meriah. aja kalau nggak itu di Google lah. Jadi kita ke sana Berapa jauh itu dari dari apa? kantor bupati itu, dari Takengon? Dinsos itu. Iya. Dari Itu- Takengon ya? Takengon. Takengon nih, Takengon ke udah apa? Lain kabupaten itu bang. Oh beda kabupaten ya? Iya, maksudnya dari Takengon ke bandara itu Bener Meriah itu Iya. lain kabupaten. Iya, Bang. maksudnya berapa Jauh itu mas? Berapa berapa jauhnya? kilo ya kira-kira? Oh ya kira-kira 1 hari setengah itu Masya Allah. Jalan. 1 hari setengah. Berarti ini udah masuk hari 9-10 ya? Iya, pokoknya gitu tuh lama. 21 baru nyampe kemarin bang. Ya itu dari tanggal 21. Jadi habis itu nyampe nih mas ke bandara? Ya saya kan nggak tahu itu Rembele itu apa. Kita jalan aja, jalan terus. Udah mau ke deket itu, udah deket kan ada plang bandara Rembele loh. Kok Rembele itu bandara? Bandara. Nah sedangkan kita mau ngapain ke bandara, duit aja nggak ada yang punya. Misalkan nyampe bandara juga mau ngapain? Sedangkan kita kan nggak ada yang pegang duit bang. Iya. Udah nyampe itu. Udah deket bang, tinggal 200 meter lagi mungkin itu. Ada di plang yang hijau itu bang, bandara Rembele 200 meter. Ya, kita mau ngapain ke bandara bang? Jadi balik lagi kita itu. Balik lagi katanya. Ke tempat yang tadi yang di Dinsos itu. Bukan, itu kan lain kabupaten bang. Iya, jadi Maksudnya maksudnya balik lagi tuh di di wilayah situ. Iya, balik lagi lah. Pas balik lagi tuh, jangan ke situ lagi. Di sini juga ada posko kata. Bahkan ini mah posko dari pemerintah, bukan posko korban, bukan. Jadi ada posko khusus dari pemerintah, bantuan Di dari daerah pemerintah. mana ya? Di daerah Bener Meriah, Dekat bandara. dekat bandara itu. Lanjut ke situ perjalanan. Dekat sama bandara juga. Jadi kita di situ. Di situ nyampe 3 malam. 3 malam. Nah, di situ baru banyak TNI, banyak polisi, banyak apa? Ya tuh palang merah itu, TNI, terus BPBD apa Iya. itu ya, yang oren-oren itu. Iya, BPBD, Iya. BNPB, Ah. Basarnas. Banyak itu yang bajunya oren-oren apa, pokoknya ada itu dari bidang-bidang bencana apa itu. Banyak dari situ.
Ya tetap di situ juga, walaupun udah pindah kabupaten tapi kan masih Aceh juga provinsinya. Mereka juga Masih korban ya. terputus, iya masih terputus, cuman mereka itu masih dapat bantuan dari pusat langsung. Oh. Ya, karena ada bandara itu sih ya. Karena ada bandara, jadi logistik itu dikirimnya dari Situ. helikopter. Kalau untuk jalur darat nggak bisa, Bang. Jadi helikopter Di sana 3 hari ya. 3 hari. Lanjut kemana lagi berarti? Ya kita di situ udah mulai bingung juga, masa kita harus nunggu di sini selamanya? Kita mau ngubungin keluarga pasti di rumah panik. Iya. Pasti bang. Pasti kata saya tuh. Karena apa? Nggak bisa dihubungin. Di TV udah berita di Iya. mana-mana kan. Aceh kayak gini-gini udah kan. Di telepon nggak ada yang aktif satupun. Sampai keluarga saya dari sini ke sana nyari-nyari informasi. Sampai ke apa itu? Tagana Jabar. Ya itu awalnya yang ibaratnya kita sampai bisa pulang itu awalnya Tagana itu. Oh dari Tagana. Pas kita di sana itu Tagana Jabar. Pas saya telepon, ya ini benar Tagana, saya warga Jabar, lagi di mana di Aceh. Ya udah nanti saya kasih kirim nomor yang di sana. Pas dikirim nggak taunya adanya di Sibolga di Medan. Oh. Jalan lagi ke sana. Enggak. Ini malah jauh kan, kita Iya, Aceh udah harus ke provinsi. Medan. Jauh banget bener. Udah beda provinsi ya, nyampe 3 bulan kalau jalan kaki. Terus yang dari Sibolga itu nelfon lagi, dikasih yang ke Banda Aceh. Jauh lagi kan ke Banda Aceh. Jadi kita bingung juga. Terus kita nunggu di situ, ya sudah katanya. Nanti dijemput Tagana dari itulah, dari Aceh itu di situ. Nanti kamu bakal diurus di Dinsos apa mereka yang urus. Nggak taunya kita itu dijemput Tagana itu dipindah ke posko lain, tapi udah jauh di kota Lok Sumawe. Oh Lok Sumawe. Iya. Di Lok Sumawe, di sana kita di Masjid Islamic Center. Sama banyak itu sama Banyak. yang lain. Nah di situ mulai bener-bener kayak tempat pengungsian yang layak lah. Namanya juga masjid. Kita tidur dikasih kasur, kesehatan apa dikontrol semua. Makan 3 hari sekali. Ya walaupun kalau makan 3 hari sekali apa sehari 3 kali? Iya 3, maksudnya sehari 3 kali. Nah, iya. Sehari 3 kali itu. Pagi dikasih makan, Siang, siang sama malam itu kasih makan. Kita nunggu di situ tuh berapa 4 hari 5 hari lah. Lama nunggu di situ. Ya, akhirnya Udah komunikasi sama keluarga belum? nah di situ baru bisa. Oh. Ada Sinyal. Oh, ada sinyal. Ada sinyal, ada listrik di situ. Oh, ada. Nah, di situ ya kayak nggak kena bencana emang di situ. Iya. Emang nggak kena. Emang nggak kena. Cuma jadi tempat pengungsian ya. Tempat pengungsian. Oh, baru itu pada ngubungin keluarga. Baru hubungin keluarga apa. Cuman yang namanya keluarga ya. Di sini adik saya habis nabrak orang. Itu biayanya habis 3 juta. Masa harus ngirim kamu lagi, terus gimana mau jual rumah katanya. Nah dari 12 orang itu ya 8 duluan pulang duluan karena dapat uang sih ongkos ya. Transfer sama orang tua. Sama orang untuk inilah. pakai pesawat. Juga bis. Oh naik bis. Bis dari situ ke Medan bisa kan. Dari Medan barulah sampai Jakarta. Naik bis lagi. Ya, kalau kita nunggu Berarti terus 4 orang ya? iya 4 orang. Nunggu akhirnya nomor kita itu ada yang nelpon. Yaitu orang dari Jabar, dari Cirebon. Kayak Bang Edwin, terus Bang siapa? Pak Hermawan itu. Sampai dari DPR yang jemput kita langsung itu Bang Jos. Itu yang 8 orang itu udah nyampe duluan lah. Nyampe ke Jawa dulu. Iya. Berarti Itu yang ngasih tahu ke anggota DPR itu mungkin. Enggak lah Bang. Mereka bahkan nggak tahu Bang. Anggota DPR tuh nomornya tuh nomor teman saya. Taunya? Tahu dari mana Kak? Tahu. Ada Mas di Aceh tuh. Ya kan Tagana itu. Oh dari Tagana. Dari Tagana itu. Jadi Tagana tuh oper-operan.
Nanti ada yang nelpon lagi. Pas diangkat ini Tagana ini, Tagana kalau di sini mau polsek ini mungkin ya begitu ya. Dari cabang ini, cabang itu kan, nelponin semua dari Tagana itu. Oh, dari situ baru masnya bisa pulang ya? Baru bisa pulang. Diongkosin semua full Iya, sampai diongkosin. ke sini. Sampai ke sini. Sampai Bundaran Kijang ke sini 15.000. Apanya? Cuma modal 15.000. 15.000. Naik elep. Maksudnya dari sana tuh naik bus. Naik bis. Naik bis nyampe Medan, dari Medan naik bis lagi sampai Jakarta. Jakarta dijemput Oh, dijemput pakai mobil pribadi sama Pak Edwin itu. sama Pak Edwin, Bang Jos, anggota DPR. Terus juga kita anggota DPR itu sempat komunikasi juga langsung sama Kang Deddy. Saya ini Pak bawa Pak 4 orang. Saya bahkan 45 orang kata Kang Deddy. Ya, saya dengerin pokoknya. Sama video call mana orangnya ini. Ya udah Pak, nanti kita bantu Pak, terinspirasi dari Bapak kata. Jadi dibantu tiketnya apa di semua. Mas Heru nyangka nggak bisa balik lagi ke rumah? Enggak, Sama sekali enggak nyangka. Apalagi pas malam itu yang longsor depan itu ya. Jangankan untuk balik, untuk hidup aja kayak tuh udah habis. Udahlah, nggak mungkin hidup. Nggak mungkin hidup. Jalan semuanya itu ya Allah udah. Banyak Mas yang kaki patah apa itu. Karena batu itu pleset, ini pecah, banyak Mas. Jadi orang mati tuh kayak apa ya, kayak bukan orang yang mati tuh. Setiap detik tuh ada, maksudnya bisa terjadi kapanpun. Karena jurang pleset, namanya jatuh ke jurang batu besar-besar. Kalau kepala ya udah mati kan. Berarti lagi pas turun pun ya memang perlu kehati-hatian juga ya. Hati-hati Bang. Ya itu apa saya mati tuh Bang. Karena jatuh. Opleset. Terbentur batu jadi pecah. Iya. Sampai sekarang masih mati ya. Mohon maaf ya nih. Iya. Tuh. Kayak digigitin tikus tuh. Digigitin tikus? Ya kayak digigitin tikus. Oh iya. Kena batu ini. Kena batu. Ini darah. Ini tuh darah. Tuh, maaf tuh. Tuh kayak sampai digigitin tikus karena jalan. Gak pakai sandal sih saya tuh. Hebat tapi Mas Heru nih. Aduh, aku merinding bener. Semua teman-teman artinya pas lagi dalam perjalanan itu pernah ada komunikasi apa, artinya ada misalkan ngomong nanti kita kalau selamat begini. Saya, begini. Bang. Oh iya, gimana? Saya misalkan ada kemungkinan sampai ngomongnya gitu Bang. Oh, kemungkinan. Misalkan, jadi kayak nggak ada harapan yang nyata gitu ya. Iya. Keyakinan Ya, kayak karena nggak memang ada. karena memang udah kayak nggak mungkin Iya, gitu kayak hadapin nggak alam mungkin. ya. Udah kayak nggak mungkin ini. Kayak nggak mungkin. Gimana? Sampai saya ngomong misalkan ada kemungkinan kita masih bisa balik ke Jawa, Dikasih entah hidup. kapan-kapannya, entah dalam keadaan yang kayak gimana. Yang penting intinya kita bisa balik. Nanti saya akan ngasih makan. Kalian semua akan saya kasih makan di rumah saya. Oh, makan-makan. Makan-makan. Tuh waktu tadi malam tuh bakarannya juga masih ada. Oh, kesini gitu. Sini semuanya. Wah, kalau ada. Alhamdulillah. Tadi malam. Jadi udah buang nadar ya. Jadi nadarnya itu udah selesai. Dari Cirebon juga berarti. Dari Cirebon. Masya Allah. Banyak yang kakinya patah demi Allah banyak. Yang Kita- yang mana? Yang teman Cirebon. Oh, Yang bukan. teman Kalau teman perjalanan ada ya? perjalanan nggak ada, selamat semua. Alhamdulillah. Tapi pas Nggak ada yang kurang korban-korban di satupun. Orang-orang sana ya. Orang sana cuman ada yang di bundaran itu emang dia bekas kayak operasian ini ya kan. Jadi kayak ngilu tuh langsung Bengkak. marah bengkak. Dia nggak mampu jalan lagi. Jadi gimana? Jadi ya misalkan ada motor ikut walaupun 5 meter turun. Kasarnya. Ngomong kasarnya kan 10 meter turun lagi. Pernah dipapah juga?
Ya pernah. Di Sampai gotong, kayak pergantian digendong. pemain bola cedera itu. Ya udah 2 orang dianya gini. Oh, Orang Cirebon Masa itu. mau ditinggal mas. iya. Kita berangkat bareng kan. Yang di Cirebon ya itu teh atau ini? Itu yang di Bundaran. Oh beneran orang Indramayu yang gitu. 12 orang semuanya ya. Pokoknya di sana tuh ya banyak lah pelajaran bahwa kayak harta itu kayak nggak ada artinya. Mobil nggak tahu, motor nggak tahu punya siapa itu di hutan itu. Banyak piring, banyak pokoknya apa semua Harta banyak. benda banyak tapi nggak berarti. Nggak berarti. Kita pun dari tas penuh itu ada dibuangin semua. Yang pertama dibuang itu peralatan pertukangan. Mati lampu kan berat. Iya. Udah jalan aja medannya susah, bawa udah buang. Buang. Baju, sepatu apa buang semua. Jadi cuma tinggal berapa sisa 2 baju di tas jaringan gitu bang. Dibuangin semua banyak semuanya. Tapi kita sempat nolongin anak kecil, nggak tahu umur berapanya, tapi kecil sih. Masya Allah. Udah penuh lumpur itu, saya tarik itu. Sendirian itu mas anak kecil? Banyak. Enggak anak-anak kecilnya sendirian? Iya sendirian. Oh dia kayak orang hilang ke bawah gitu. Kayak iya Pas itu. hari keberapa itu? Nggak tahu ya itu udah hari keberapa ya. Di hutan ya itu ya posisinya? Itu di kali sungai. Oh di kali hutan. Jadi kita kan nyebrang ke sungai itu, emang sungainya tuh Panjang. harusnya deras harusnya. Iya. Kita nyebrang kan pakai tali tuh bang, di bawah tali di atas tali bang, Iya. jadi gini. Lah Udah ada itu tapi ya? udah ada. Lah itu anak kecil ada, kayak ke seret itu. Cuman diginiin tuh kena sama teman saya yang dari Cirebon itu, kena. Terus ini orang-orang katanya orang. Terus kita angkatin lah udah penuh lumpur bang. Anak kecil yang nggak tahu anaknya siapa. Masih hidup tapi itu? Hidup tapi Alhamdulillah. Laki-laki perempuan? laki-laki anak kecil itu. Tadi ada? Enggak, ini yang Lebih tadi kecil itu. lagi? Enggak, lebih gede. SD mungkin ya? SD mungkin. Terus ikut rombongan ke posko berarti? Enggak, ada gerombolan orang-orang itu, orang sononya itu ini Pak, nggak tahu ini anaknya siapa, nggak tahu. Tapi sadar kan anaknya waktu itu? Iya, cuma nangis bang, Iya. nangis. Tapi dikasih sama orang situ? Iya, dikasih nih. Iya. Terus di situ ada TNI kan, makasih Kak, ya udah iya. Cuman mereka juga masih bingung ini anaknya siapa ini. Iya. Apalagi dengan keadaan penuh lumpur kan, nggak tahu juga ini siapa ini. Tapi alhamdulillah itu. Berarti kita masih bisa nyelamatin orang kan walaupun Iya. kita sendiri dalam Korban. keadaan. Sempet-sempetnya. Nah. Ya bukan sempet-sempetnya, memang dikasih kesempatan. Iya gitu ya. mungkin. Tapi kalau melihat ya jalan ada videonya. Pokoknya ada semua videonya. Berarti pelajaran paling berharganya tuh saling menolong Iya. itu lebih ini ya. Bang. Mungkin lah. Keren itu kalau dibikin film itu. Banyak. Yang di Cirebon kemarin saya diinterogasi sama YouTuber. Oh Katanya mau difilmkan boleh mas, boleh terserah. Iya. keren. Keren. Boleh tapi saya mah nggak tahu, saya mah Makanya cuma saya tadi cerita apa adanya. Iya, makanya saya tadi nanya kan, artinya dari atas sampai bawah itu ada videonya, ada. Nah, Ada. itu kalau dikumpulin itu bisa jadi dokumenter. Film dokumenter. Ada. Ya jujur ya saya pribadi merinding dengar cerita masnya. Kok bisa gitu? Yang nggak tahu. Masya Allah banget. Jadi memang ya ini apa namanya benar-benar Keajaiban mukjizat lah kasarnya deh. petualangan di situ ada petualangannya juga begitu. Keren. Itu kan baru nyampe kan jam 9, jam 1 udah insana. Nggak dikasih waktu 1 hari jeda apa enggak langsung. Baru nyampe.